maka muncullah panggilan, aku panggil kamu cinta, ya. Kau panggil aku sayang gitu kan. Nah, dari itu dari situ. Dari situ ya. Begitu dengan anak-anak ya. Bang Sarip, kenapa kalau masuk rumah setelah mengucap salam, Bang Sarip baca surat Al-Ikhlas? Oh iya. Iya, saya perhatiin tuh, selalu baca surat Al-Ikhlas setelah salam. Ya. Ada riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah SAW, kemudian dia curhat sama, ya Rasulullah, aku ini orang fakir, miskin, punya istri juga sama, usaha nggak punya, hari-hari kami ya minta ya, dan pokoknya hidupnya dalam kefakiran dan kemiskinan gitu. Nah, Rasulullah SAW kemudian memberikan tips pada beliau. Kata beliau, kalau engkau masuk rumahmu, jika kau yakini ada orang di rumahmu, maka ucapkanlah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kau masuk, buka pintu, kau baca surat Al-Ikhlas. Oke. Jika tidak ada orang di rumahmu, kau ucapkan salam untuk diriku, kata Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian buka pintu dan baca surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, nanti rezekimu akan berkah dan melimpah. Masya Allah. Itulah ya. Kemudian ya kita praktekin di rumah gitu kan. Kita berharap di rumah kita ada keberlimpahan rezeki, keberkahan rezeki kan. Bukan cuma buat kita manfaatnya, buat orang banyak ya, buat keumatan, buat dakwah kita. Masya Allah. Makanya alhamdulillah itu menjadi amalan dan ini tips langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang pasti kebenaran. Masya Allah. Oke, ada lagi? Jadi yang kedua nih Bang Sarip, kalau habis sholat, kenapa Bang Sarip tuh maksudnya kalau habis wudhu kan masih banyak tuh airnya yang ada di tangan. Oke. Itu selalu mengusap wajah kepala anak-anak kita. Oke. Nah, itu juga sama dari sama kita mengikuti tips yang Rasulullah berikan. Ya, Rasulullah mencontohkan. Mencontohkan. Jadi Rasulullah kalau habis Rasul mencontohkan. Rasulullah itu kan punya anak angkat, ya sepupu beliau lah. Abdullah Ibnu Abbas itu. Nah, kita kenal dengan nama Ibnu Abbas. Masih kecil tuh tinggal bersama Rasulullah SAW. Ya, beliau itu kan kalau Rasulullah berwudu ya, terutama di malam hari saat Rasulullah mau tahajud itu, beliau sudah nyiapin ketek-keteknya ya, kendinya kan, kendi beliau buat wudu kan. Dulu kan di sana air susah ya, kalau mandi beliau yang siapin, beliau yang nuangin. Nah, kemudian Rasulullah SAW selesai berwudu, ya, itu air bekas wudunya itu diusapkan ke kepala ya Ibnu Abbas, ya, kepalanya diusap, pegang ubun-ubunnya sambil beliau mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Itu doanya? Iya, gitu ya. Ya Allah, ajarkan dia ini fakih ya, cerdas dalam urusan agamanya. Keyakinan yang mantap ya maksudnya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Masya Allah. Maka Ibnu Abbas terkenal sebagai sahabat yang ahli di bidang tafsir, di bidang ta'wil, di bidang sampai ya Khalifah Umar bin Khattab kalau bertanya tentang ayat Quran kepada Ibnu Abbas. Masya Allah. Nah, itu yang kemudian di rumah kita praktekkan, berharap
anak-anak kita tumbuh berkembang seperti Ibnu Abbas yang lain, ya Allah. walaupun di sini adalah Ibnu Syarif. Syarif. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang itu bahkan juga ya sama kamu juga kan, dipegang juga, didoain. Nyamperin anak-anak, nyamperin terus kayak sambil khusyuk gitu baca doa itu tadi. Itulah kita mencontoh Rasulullah SAW, dan itu sebuah kebahagiaan ya. Dan rasanya ada yang hilang saat kita habis wudhu nggak ada orang gitu. Saya sendiri dong. Kalau ketemu santri ya santri aja kita bersama-sama kita doakan ya. Terima kasih Bang Syarif. Oke. Ya. Masih ada? Satu lagi boleh. Kalau mau tidur itu kalau doanya beda-beda. Kalau mau mencium kening, apakah Rasulullah juga seperti itu? Ini urusan jeroan ya. Urusan jeroan ya. Tapi semuanya kita berharap gini. Jauh sebelum menikah tuh sudah belajar. Tapi belum pernah praktek ya. Jadi belum menikah ya. Karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada suami istri ya, terutama kepada pengantin baru ya, pengantin baru itu ketika beliau sudah resmi sah menjadi suami istri, seorang suami itu dianjurkan untuk mencium kening istrinya ya, sambil pegang ubun-ubunnya, kemudian membacakan doa. Ini ada beberapa versi doa, yang dibaca ya. Saya ambil yang dari Ibnu Majah. Itu dikatakan bahwa salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alai. Jadi ya Allah, aku minta kebaikan dari istriku gitu. Insyaallah. Ya, pokoknya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri istri itu akan memberikan manfaat buat diri kita gitu ya, manfaat buat diri kita. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta. Juga kita mohon kepada Allah semoga kalaupun ada keburukan-keburukan yang dimiliki oleh istri kita, kita tidak merasakan, tidak ditimpakan keburukan itu. Yang kita dapatkan adalah kebaikan dari istri kita. Betapa rumah tangga menjadi sangat harmoni harusnya. Itu makanya nggak pengen rumah tangga jadi huru hara ya. Rumah tangga itu jadi baiti janati ya. Baiti janati, dan itu mungkin karena nikmati sendiri kan. Bagaimana ketika dicium kening yang nggak ada doanya, rasanya ada yang hilang gitu ya, karena memang itu harapan. Kemudian kita buat konsep keluarga di rumah tangga kita hanya ada cinta dan sayang gitu kan. Itu konsep itu muncul ya mungkin dari doa, pengabulan doa yang Allah ya kabulkan ya, karena kita baca setiap saat itu. Maka muncullah panggilan, aku panggil kamu cinta, mau panggil aku sayang gitu kan. Nah, itu dari situ ya. Begitu dengan anak-anak ya. Nah, kita ada konsep keluarga selamat, itu semua kita buat memang, dan itu tidak terpikirkan sebelumnya, tapi Allah munculkan itu, dan alhamdulillah kita dikaruniai anak 8 ya sampai saat ini. Mudah-mudahan terus ya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Makanya setiap pergi pengen buru pulang, pengen nyium kening istri dan membacakan doa. Terima kasih Bang Syarif.